Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Rasuna dari Prodi Pendidikan Sejarah dari kelas reguler D dengan NIM 3223121024. Di sini saya akan menceritakan isi dari judul buku, yaitu India Bangkitnya Raksasa Baru Asia. Saya akan bercerita dengan keluarga saya, yaitu kebangkitan raksasa baru ekonomi di India. Tidak bisa dipungkiri bahwa pesatnya pertumbuhan ekonomi India selama 15 tahun terakhir disebabkan oleh dampak positif program reformasi pada tahun 1991. Menurut koran Hill Wall Street Journal melukiskan kinerja perusahaan dari high-tech yang telah menumbuhkan rasa percaya diri pengusaha sekaligus menyingkirkan campur tangan para birokrat dan politikus masyarakat India. Terbukti semakin banyaknya berbelanja, sebuah bisnis semakin berkembang dan pemerintah mencurahkan dana besar untuk memperbaiki prasarana perhubungan dan merancang sumber energi yang baru. Selanjutnya di bidang perdagangan, dalam sejarah pembicaraan soal perdagangan internasional, jarang ada perlawanan terhadap dominasi negara maju. Kini keadaannya telah berbeda setiap perundingan organisasi perdagangan internasional. Sejak tahun 2001, dengan syarat perlawanan dari luar maupun dalam persidangan untuk India, persoalan juga menjadi lain karena masih banyak warganya hidup di bawah garis kemiskinan. Sistem perdagangan itu juga menekankan pentingnya penciptaan sebuah sistem yang memungkinkan negara berkembang, mengalami peningkatan bangsa pada perdagangan global, dan mendapatkan manfaat dari perdagangan untuk kepentingan pembangunan ekonomi. Yang selanjutnya, membangun India lewat akuisisi global. Melalui serangkaian akuisisi agresif terhadap perusahaan-perusahaan di berbagai benua, termasuk negara-negara besar, terutama negara Amerika Serikat dan juga Inggris. Konglomerat ini terus merangsak ke atas jajaran pemain-pemain besar dunia. Sejauh ini, menurut laporan Assocham, akuisisi terbesar perusahaan India masih terfokus pada sektor IT, yaitu sebesar 17% dari total nilai akuisisi yang terjadi pada 8 bulan pertama pada tahun 2015. Selanjutnya disusul akuisisi di sektor perbankan dan juga asuransi pada sekitar 13%, farmasi 13%, barang konsumsi cepat berubah dinilai sekitar 18%, mesin dan telekomunikasi 14%, rekayasa, logam, otomotif, tekstil masing-masing berada di 3%, kertas 2%, infrastruktur dan kimia masing-masing sekitar 1%. Berikutnya, pendidikan teknologi India yang diakui dunia. Pengakuan dunia terhadap EIT juga tertuang dalam The Times Higher Education Supplement, media cetak dan online yang memfokuskan diri pada bidang pendidikan yang membuat ranking-ranking universitas ternama di seluruh dunia. Seluruh pengakuan ini didasarkan pada kenyataan di lapangan yang memperlihatkan alumnus EIT menduduki posisi-posisi perusahaan besar di tingkat dunia. Salah satu contoh alumnusnya yaitu Vinod Khosla yang merupakan salah satu pendiri Sun Microsystems, perusahaan teknologi informasi besar di Amerika Serikat. Ada juga perusahaan seperti Cirrus Logic, McKinsey, Vodafone, Citigroup, Novel, dan masih banyak lagi. Dan juga ada toko di India yang mempunyai saham di Google.
Selanjutnya ada di bidang industri otomotif. Di bidang industri otomotif, kemajuan industri otomotif di India ini didukung oleh beberapa komponen yang kuat di dalam negeri. Industri komponen ini bakal menjadi industri India berikut yang kompetitif secara global setelah industri perangkat lunak yang dengan omsetnya mencapai 799 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2004 sampai 2005. Dan ekspor dari 2003 sampai 2004 sudah mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat. Selanjutnya industri film. Industri film di India merupakan industri layar lebar terbesar di dunia, menyangkut jumlah produksi film cerita setiap tahunnya. Menurut data dari Center Board of Film Certification of India pada tahun 2013, telah diputar 877 film cerita di India di bioskop-bioskop. Indikator kebesaran industri ini juga ditandai oleh jumlah pundi-pundi yang dikumpulkan, bisa mencapai 1 miliar lebih pendapatannya. Terusnya ada di bidang farmasi. Farmasi merupakan rising star dalam perekonomian India yang booming di industri ini. Diyakini industri ini bakal menjadi revolusi tahap berikutnya di India setelah di bidang IT dan bisnis. Industri farmasi di India menurut Regional Director Dewan Promosi Ekspor Farmasi yaitu GK Raman dalam wawancara di Kompas New Delhi menyebutkan bukan hanya mampu memenuhi hampir seluruh kebutuhan dalam negeri, tetapi farmasi di India ini juga memasok 40% kebutuhan dunia untuk obat-obatan dalam bentuk curah. Nah, selanjutnya di bidang perekonomian India. Perekonomian India. Ekonomi India mengalami pertumbuhan rendah rata-rata 3,5% per tahun pada periode 1950 sampai 1980, sedangkan pertumbuhan penduduk mencapai angka 2,5%. Sistem di perekonomian India ini mirip seperti sistem komando dan memusatkan perhatian secara simultan, yaitu teknologi berbasis industri berat. Pemerintah juga memberi subsidi pada industri rumah tangga berketerampilan rendah. Ekspansi swasta mengakibatkan menjadinya terhambat. Selanjutnya di bidang pertanian, India menggunakan program revolusi hijau, yaitu langganan beberapa peristiwa kelaparan besar. Salah satunya adalah kelaparan yang pernah menewaskan 3 juta penduduk Bengali pada tahun 1943 sampai 1944. Di India juga pernah mengalami peristiwa ketika orang-orang dari pedesaan menyerbu kota dan mati di jalanan. Revolusi hijau ditandai dengan mekanisme pertanian serta pengalaman obat-obatan dan pupuk kimia secara intensif, hadir di tengah kondisi defisit kronis pangan di India. Yang berikutnya tentang perbukuan di India. Menurut catatan Nuzhat Hasan, Direktur National Book Trust of India, sebuah lembaga bentukan negara yang bertugas mempromosikan buku dan kebiasaan membaca di kalangan masyarakat India, bernilai lebih dari 30 miliar rupiah India yang dihidupi oleh sekitar 15.000 penerbit. Para penerbit memproduksi buku bukan hanya buku bahasa lokal saja, melainkan juga buku berbahasa Inggris. India merupakan penerbit buku berbahasa Inggris terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan juga Inggris. Perkembangannya yang pesat juga dapat dilihat dari kenaikan pertumbuhan ekspor buku di India setiap tahunnya. Selanjutnya, pendidikan di India. Kementerian Keuangan pernah mengajukan gagasan perlunya sektor pendidikan India mendorong FDA, yaitu dengan menghapus regulasi ataupun persyaratan selama ini dinilai menghambat
menurut pihak tersebut. Dengan pembukaan institusi pendidikan asing seperti OGI, Harvard, Yale, Oxford, dan sebagainya. Di India akan menciptakan pendidikan yang murah namun berkualitas. Di India sendiri telah melakukan FDI 100% di sektor pendidikan pada tahun 2001. Namun regulasi yang sangat ketat dan kontrol pemerintah telah menghasilkan respon sedikit dari modal asing. Pemilihan untuk menjadi toko buku akademik didasarkan pada pemikiran tentang sedikitnya toko buku yang menyediakan bahan-bahan serius bagi para mahasiswa, padahal bahan bacaan ini merupakan prasyarat utama dalam proses belajar mereka. Yang selanjutnya, sisi lain dari India, yaitu maraknya pemberitaan mengenai meningkatnya jumlah kasus kekerasan dan kematian perempuan karena mahar. Catatan yang dihimpun dari statistik pengaduan kepada National Commission for Women India pada tahun 1999 sampai 2004 memperlihatkan bahwa selama 5 tahun terakhir kekerasan dan kematian perempuan, yaitu berkaitan dengan mahar, menduduki peringkat kedua tertinggi setelah kasus pelecehan. Di India juga terkenal dengan pernikahan dini, yaitu anak-anak masih kecil sudah dinikahkan. Itu merupakan sisi lain juga dari India, dan banyaknya juga kasus korupsi di negara India. Sekian dari cerita saya mengenai buku India Bangkitnya Raksasa Baru Asia. Terima kasih untuk Mama, Papa, dan Mbak sudah mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.